Pernah nggak sih kamu merasa aneh? Sejarah sering mencatat Islam masuk ke Nusantara secara pasif, hanya terbawa arus pedagang Gujarat pada abad ke-13 M. Tapi bagi kita, kacamata sejarah harus lebih tajam. Hari ini, mari kita menyingkap akar sejati yang jarang terungkap. Islam masuk bukan sekadar terbawa dagang, melainkan karena sebuah misi dakwah aktif yang terencana dari kekhalifahan Utsmani. Terutama di masa Muhammad I, trade bukanlah sebab utama, tapi metode alat elegan untuk menjalin hubungan. Dan buktinya masih ada hingga hari ini. Kapur barus yang ditemukan di situs Barus, Sumatera, bukanlah barang dagang biasa, tapi simbol kedatangan misi dakwah sejati. Begitu juga dengan jejak masuknya kopi. Ini bukan sejarah absorpsi pasif, tapi sejarah interaksi aktif dan misi suci. Interaksi inilah yang kelak melahirkan kekuatan politik Islam di Nusantara. Kita bakal lihat bagaimana satu kerajaan kecil bisa mengubah wajah Pulau Jawa selamanya. Dari Sumatera, gelombang politik Islam merambah ke Pulau Jawa, dan kuncinya ada pada sosok Raden Fatah di Kerajaan Demak. Ini bukan sekadar penaklukan militer, tapi revolusi peradaban. Demak, di bawah kepemimpinan Raden Fatah, menjadi basis kekuatan dakwah yang masif. Berbeda dengan pandangan elit Utsmani yang ketat pada syariat di masa lalu, Raden Fatah melihat kearifan lokal. Dampaknya luar biasa. Kerajaan Demak bukan cuma menguasai wilayah, tapi memenangkan hati. Syariat Islam mulai memancar kuat, mengikis dominasi Hindu-Buddha tanpa perlu pertumpahan darah. Ini adalah bukti kekuatan peradaban Islam yang adil dan beradab. Tapi kekuatan Islam Nusantara nggak cuma di Jawa, kita bakal bergeser ke timur. Kita bergeser ke timur Nusantara, ke tanah rempah Maluku. Dan rahasia sejarah yang paling mengejutkan tersimpan di balik namanya sendiri. Tahukah kamu, kata Maluku itu sendiri berasal dari bahasa Arab, Malik, yang artinya raja atau penguasa. Ini adalah jejak kuat pengaruh politik Islam di daerah ini, yang didorong oleh kerajaan Tidore. Di sini syariat Islam dirasakan dalam keadilan pemerintahan. Namun, ada satu titik gelap, sosok pahlawan nasional kita, Ahmad Matulesi, yang lebih populer dengan nama Thomas Patimura. Mengapa identitas Muslim yang kental ini seolah-olah dikesampingkan? Ini adalah undangan bagi kita untuk terus menyelidiki sejarah dengan kacamata objektif. Bicara Jawa, tak lengkap tanpa Wali Songo, tapi sejarah kerap terjebak pada mitos berlebihan atau pandangan kaku. Realitanya, strategi Wali Songo adalah akulturasi yang elegan. Mereka tidak datang dengan membawa kaku syariat Timur Tengah, melainkan adab. Mereka membangun masjid dengan gaya pura agar masyarakat tidak bingung. Mereka tidak melepaskan tradisi, tapi menyusupkan nilai tauhid ke dalamnya. Salah satu medianya adalah wayang kulit. Wali Songo menggunakannya sebagai sarana dakwah, mengubah bentuknya untuk menghindari visualisasi makhluk bernyawa. Akulturasi inilah yang melahirkan jati diri Muslim Nusantara yang sesungguhnya. Sejarah masuknya Islam di Nusantara mengajarkan kita satu hal, bahwa identitas Islam yang dibawa dan didakwahkan di Nusantara adalah identitas yang terbuka, inklusif, dan adaptif, namun tetap tidak menyalahi syariat. Kekuatan sejati Muslim modern bukanlah seberapa Arab penampilannya, tapi seberapa kuat prinsip keislamannya memfilter pikirannya, kemudian mempunyai pengaruh baik terhadap sekitarnya. Saya, Fir Dokumentari, terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah selanjutnya.